Halo guys, terima kasih udah klik video aku. Aku Hananan, seorang pegiat media sosial yang masih magang, akan merefresh kembali ingatan kita ya kan, mengenai sebuah peristiwa yang pernah terjadi di tahun 2016 tentang kasus pembunuhan tragis terhadap dua orang remaja bernama Vina dan kekasihnya yang bernama Eki, atau dikenal dengan kasus Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon baru-baru ini kembali heboh setelah diangkat menjadi sebuah film yang berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Film ini disutradarai oleh Anggi Umbara dan berhasil memperoleh lebih dari 5 juta penonton setelah penayangan perdananya. Sebelumnya, marilah kita kirimkan Al-Fatihah beserta dengan doa untuk kedua korban agar mereka tenang di alam sana. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Biodata korban Vina memiliki nama asli Vina Dewi Arsita. Lahir tanggal 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Dia meninggal dunia saat usianya masih remaja, tepatnya pada usia 16 tahun. Pada tahun 2024 ini, seharusnya dia sudah berusia 24 tahun gitu guys. Vina memiliki kakak perempuan yang bernama Malyana. Mereka lahir dari pasangan Bapak Wasnadi dan Ibu Sukaisi. 8 tahun silam, Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki bernama Eki yang diduga jalinan kasih Vina dan Eki tidak disenangi oleh pelaku yang bernama Egi atau Peggy atau Perong yang disebut-sebut sebagai dalang dalam kasus pembunuhan ini. Eki. Tidak banyak yang bisa diketahui dari sosok Eki ini. Namun, menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Polisi Julius Abraham Abbas SIK, kekasih Vina itu merupakan anak dari salah satu anggota kepolisian. Hal tersebut diungkap setelah beredarnya informasi simpang siur di masyarakat yang mengatakan bahwasannya salah satu pelaku yang menjadi buron adalah anak dari anggota kepolisian. Pelaku yang sudah tertangkap. Ada 11 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki. 8 pelaku telah dihukum, 7 diantaranya divonis penjara seumur hidup. Mereka adalah Jaya, berusia 23 tahun, Suprianto, berusia 20 tahun, Eka Sandi, berusia 24 tahun, Hadi Saputra, berusia 23 tahun, Eko Ramdhani, berusia 27 tahun, Sudirman, berusia 21 tahun, dan Rivaldi Aditya Wardana, berusia 21 tahun. Hukuman yang dijatuhkan pada 7 pelaku itu lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut mereka dengan hukuman mati. 1 orang pelaku lainnya yang masih di bawah umur bernama Saka Tatal dihukum 8 tahun penjara. Vonis ini dibacakan pada tanggal 10 Oktober tahun 2016. Yang belum tertangkap. Yang pertama, Andi. Pada tahun 2016 dia berusia 23 tahun. Di tahun 2024 ini dia telah berusia 31 tahun. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri: tinggi badan 165 cm, badan kecil, rambut lurus, kulit hitam. Yang kedua, Dani. Usia 20 tahun pada tahun 2016, di tahun 2024 ini dia sudah berusia 28 tahun. Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri: tinggi badan 170 cm, badan sedang, rambut keriting, kulit sawo matang. Yang ketiga, Egi alias Peggy alias Perong. Pada tahun 2016 dia berusia 22 tahun. Di tahun 2024 ini dia sudah berusia 30 tahun. Tempat tinggal terakhir Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Ciri-ciri: tinggi badan 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. Baru-baru ini pria yang diduga Peggy telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Pelaku dan korban adalah anggota geng motor. 2 geng motor XTC dan Moonraker
yang terseret dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Korban Eki merupakan anggota geng motor XTC, namun korban Vina bukan anggota. Beredar kabar kasus pembunuhan Vina dan Eki karena perseteruan antara dua geng motor yakni XTC dan Moonraker. Ketua Umum XTC, Doni Akbar, membenarkan Eki merupakan anggota XTC, namun Vina bukan anggota. Ia membantah geng motornya berseteru dengan geng motor Moonraker. Geng motor XTC. XTC merupakan komunitas otomotif yang berdiri pada tahun 1982 oleh 7 orang pemuda Bandung. Kemudian XTC berganti nama menjadi Exalt to Creativity dengan simbol kelompok berupa bendera berwarna paling atas putih dan biru. Di tengahnya ada simbol lebah yang secara harfiah oleh anggota kelompok XTC dimaknai sebagai solidaritas antar anggota. Bila salah satu di antara mereka ada yang diserang, maka yang lainnya akan membela seperti halnya lebah. Kelompok XTC dalam persepsi masyarakat dianggap sebagai gangster karena aktivitas mereka suka kebut-kebutan, balapan liar, bahkan tindak pidana ringan hingga berat berupa aksi massa yang mengakibatkan perkelahian massal yang bisa memakan korban jiwa. Moonraker. Sejarah geng motor Moonraker berawal di Bandung tahun 1979, di mana 3 biker jago ngebut di jalan, Uci, Gary, dan Aul, nonton film Moonraker yang dibintangi oleh Roger Moore. Mr. Moore saat itu berperan menjadi agen Inggris yaitu James Bond dengan kode penugasan 007 alias 007. Setahun sebelumnya, pada peringatan Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1978, kelompok mereka sudah memiliki nama Moonwalker. Pendiri lalu sepakat mengubah nama Moonwalker menjadi Moonraker. Moonraker adalah sebuah perkumpulan pengendara yang memiliki berbagai jenis kendaraan bermotor. Kronologi. Jadi guys, tragedi tersebut bermula saat Vina bersama kekasihnya Eki dikeroyok oleh sekelompok geng motor hingga tewas di Jalan Perjuangan depan SMP 11 Kali Tanjung Cirebon. Pengeroyokan yang berujung pembunuhan itu dilatar belakangi dendam pribadi dari salah satu anggota geng motor yang bernama Eki alias Perong alias Peggy karena cintanya tak terbalas. Dia menyukai Vina namun Vinanya menolak. Dari hal itu membuat dirinya kesal terhadap Vina. Kemudian kekesalan Egi semakin bertambah saat mengetahui Vina yang berencana menikah dengan pacarnya itu. Menurut informasi yang beredar, rupanya Egi dan pacarnya Vina, mereka berteman dan mereka juga sering nongkrong bareng gitu guys. Malahan Vina juga pernah dibawa pacarnya untuk gabung ke tongkrongan gitu. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2016 malam sebelum tragedi naas itu terjadi, Vina dan Eki berkeliling kota Cirebon bersama teman-teman klub motornya. Namun saat hendak melintasi Jalan Perjuangan, pasangan kekasih yang berboncengan itu bertemu dengan geng motor Egi. Ketika mencoba melarikan diri, mereka dilempari batu, juga ditendang oleh pelaku dan teman-temannya yang menyebabkan Vina dan Eki ambruk dari motornya. Lalu para pelaku ini membawa korban ke belakang showroom mobil. Disitulah para pelaku ini melakukan aksi biadab kepada kedua korban. Eki dan Vina dipukuli dan dikeroyok hingga mengalami luka parah dan berujung kematian. Tak hanya itu, Vina juga diperkaos secara bergantian oleh 11 anggota geng motor tersebut. Setelah melakukan aksi bejatnya, geng motor itu kemudian membuang tubuh Vina dan Eki di bawah flyover Jalan Narata Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Hal ini dilakukan agar kematian kedua korban tampak seperti mengalami kecelakaan lalu lintas. Awalnya, polisi menyebut bahwa kedua korban ini mengalami kecelakaan lalu lintas akibat menabrak tiang listrik dan trotoar di Jembatan Layang. Namun karena luka yang sangat parah di tubuh Vina, polisi kemudian melakukan penyidikan ulang dan menemukan fakta bahwa penyebab tewasnya dua sejoli itu bukan karena kecelakaan laka lantas, melainkan mereka tewas karena dibunuh. Dari sanalah 8 pelaku berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. 7 diantaranya telah divonis dengan hukuman penjara seumur hidup, sedangkan satunya lagi mendapat hukuman 8 tahun penjara karena masuk kategori di bawah umur.
dan di tahun ini dia sudah bebas. Sebelum akhirnya difilmkan, kasus ini dulunya sempat viral karena ada satu video di sosial media yang memperlihatkan seorang temannya Vina yang bernama Linda. Dia mengalami kesurupan dan diduga arwah Vina telah memasuki tubuhnya untuk menceritakan kronologi peristiwa pembunuhan kala itu. Meskipun hal itu tak bisa dijadikan bukti di mata hukum, tetapi rekaman itu diyakini dapat menjadi petunjuk dalam proses penyidikan. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu otaknya, Mbak itu otaknya, Mbak itu. Sampai saat ini, perjalanan kasus kematian Vina Dewi masih diwarnai teka-teki sejak peristiwa itu terjadi. Kabar terbarunya, berita acara pemeriksaan atau BAP terhadap 8 dari 11 pelaku yang ditangkap dianggap penuh kejanggalan. Pernyataan itu disampaikan oleh pengacara Hotman Paris ketika bertemu dengan keluarga Vina di salah satu mal kawasan Grogol, Jakarta Barat pada Kamis, tanggal 16 Mei 2024. Nah, yang menarik adalah hampir semua 8 orang itu yang ketangkap ini pada saat di BAP pertama menyatakan ada 3 orang lagi pelaku. Semua ada di BAP. 8 pelaku pembunuhan Vina itu ditangkap pada tanggal 31 September tahun 2016. Update terbaru dari kasus ini, pria yang diduga Egy atau Peggy alias Perong telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandung. Sementara itu, 2 pelaku lain yakni Andi dan Dani masih dalam proses pencarian atau masih buron. Para pelaku yang telah ditangkap itu dijerat pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, Hotman Paris mempertanyakan soal 3 pembunuh Vina Dewi yang kini masih buron, tapi tidak dimasukkan ke dalam BAP dari 8 tersangka yang ditangkap lebih awal. Selain BAP yang dinilai ada kejanggalan, ada cerita yang berubah-ubah dalam kasus pembunuhan 2 sejoli muda ini. Jadi guys, itulah rangkuman singkat mengenai kasus Vina Cirebon. Semoga kasus ini menemukan titik terang dan para pelaku yang masih DPO bisa segera ditangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun ada misinformasi yang aku sampaikan. Kalian boleh kritik ataupun memberikan tambahan di kolom komentar ya guys. Jangan lupa subscribe. Aku Hananan. See you next time.